Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ibadallah, usikum jami'an wa nafsi bittaqwallah wa bita'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fanas'alullah subhanahu wa ta'ala an yahdiyana ila siratikal mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahiba'il kiram, pada kesempatan yang berbahagia ini, setelah puja dan puji kita panjatkan bagi Allah Jalla Jalaluh, setelah solawat dan salam kita sampaikan untuk junjungan Nabi kita yang tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam kesempatan yang penuh keberkahan ini, di acara yang mulia ini, tidak lupa kita sampaikan salam penghormatan kita untuk para ulama, para kiai, para nyai, para tuan-tuan dan puan-puan guru yang sama kita hormati. Dan kita doakan semoga segenap guru-guru kita senantiasa mendapatkan kekuatan istiqamah di jalan Allah, diberkahi setiap langkah perjuangan dakwahnya, diberikan kemenangan dari dunia hingga akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga salam penghormatan kita sampaikan kepada segenap jajaran umara, aparatur pemerintah, sipil TNI maupun Polri-nya, wabil khusus Bapak Kepala Desanya yang sudah menyampaikan sambutannya. Kita doakan untuk segenap umara kita, semoga mereka semua senantiasa mendapatkan limpahan taufik dan hidayah, sehingga menjadi pemimpin yang beriman dan bertakwa, yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, yang cinta kepada negeri dan rakyatnya, selalu dalam bimbingan Allah untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan secara khusus serta istimewa, salam penghormatan ini kita sampaikan kepada segenap keluarga besar daripada Yayasan Ukhuwah Islamiyah yang dibina, dibangun, diasuh oleh orang tua kita, guru kita bersama, yaitu Ustazah Hajjah Ruqayyah hafidhahullah ta'ala wa ardaha, famatanallahu bituli hayatiha wa nafa'ana bi'ulumiha fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan sebagaimana sama kita maklumi bahwa acara ini adalah dalam rangka haflah milad kelahiran daripada Yayasan Ukhuwah Islamiyah Ruqayyah ini yang ke-53. Ini menunjukkan satu usia yang sudah sangat matang di dalam berdakwah. Kita doakan mudah-mudahan yayasan ini senantiasa dijadikan oleh Allah sebagai muassasatan shalihatan thayyibah mubarakah. Amin ya rabbal alamin. Selain itu, hari ini juga merupakan peringatan haul yang ke-40 daripada almarhum, yaitu Bapak Muhammad Sucipto, suami daripada Hajjah Ruqayyah,
yang sudah 40 tahun meninggalkan kita semua, kita doakan Allah subhanahu wa ta'ala an yataghasyahu birahmati wal maghfirah wa an yudkhilahu jannatahu jannatan na'im. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di sini hadir bersama kita dari keluarga guru kita al-muhtaramah wal mukarramah Ustadzah Hajar Ruqayyah, di mana keluarganya banyak yang menjadi guru-guru, menjadi dai-dai, menjadi ustadz dan ustadzah. Hadir bersama kita yaitu saudara sepupu beliau, tidak lain dan tidak bukan adalah Al-Ustadz Haji Muhammad Ilyas. Begitu juga di samping saya Kiai Haji Tatang Tajuddin, dan juga yang lainnya. Tidak saya sebutkan satu persatu nama-nama mereka, tapi ini menunjukkan bahwa keluarga ini adalah keluarga yang mubarakah, keluarga yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang daripadanya muncul ustadz-ustadz, ustadzah-ustadzah, da'iyah-da'iyah yang selalu berjuang untuk menegakkan kalimat Allah. Alhamdulillah. Nahiba'il kiram, sebagaimana sama kita maklumi, kita sudah berada di bulan Sya'ban. Sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan, sebagaimana sama kita ketahui, merupakan syahrus siyam, merupakan bulan puasa. Disebut bulan puasa karena di bulan itulah umat Islam diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Bulan Ramadan juga disebut Syahrul Qiyam. Disebut Syahrul Qiyam karena di bulan itulah umat Islam di berbagai negeri, berbagai tempat berlomba-lomba untuk menegakkan sholat malam. Baik sholat tarawihnya, witirnya maupun tahajudnya. Nah, sehingga bulan Ramadan juga disebut sebagai Syahrul Qiyam, bulan sholat malam. Dan yang tidak boleh kita lupa adalah bahwa bulan Ramadan disebut juga Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Sebab di bulan itulah untuk pertama kalinya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quranul Karim. Sebagaimana Allah informasikan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Di mana dalam ayat ini tegas Allah menyatakan Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Ramadan yang mana? Alladzi unzila fihi al-Qur'an, yang mana di dalamnya telah diturunkan oleh Allah permulaan daripada Al-Qur'an. Untuk apa Al-Quran diturunkan? Allah nyatakan huda linnas, sebagai petunjuk bagi umat manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan sebagai petunjuk, penjelasan-penjelasan daripada petunjuk itu sendiri. Wal furqan, sekaligus sebagai pembeda. Al-Quran itu adalah pembeda antara yang hak dengan yang batil, pembeda antara yang baik dengan yang buruk, pembeda antara yang taat dengan yang maksiat, pembeda antara nur dan zulumat. Al-Quranul Karim, itulah sebabnya disebut Al-Furqan. Nah, karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin ingatkan diri saya dan segenap kaum muslimin supaya bisa menempatkan Al-Quranul Karim di tempat yang semestinya. Nabi bersabda dalam satu hadis, beliau katakan, man ja'alal Qur'ana amamah qadahu ilal jannah, wa man ja'alahu wara'a dhahri saqahu ilan nar. Yaitu barang siapa yang menjadikan Al-Quran di depan dia sebagai imam dia, sebagai pedoman dia, sebagai petunjuk daripada kehidupannya, maka niscaya Al-Quran akan menuntun dia masuk ke dalam surganya Allah. Tapi sebaliknya, barang siapa menjadikan Al-Quran di belakang tulang punggung dia, artinya dia remehkan Al-Quran, dia abaikan Al-Quran, dia tidak pedulikan Al-Quran, dia tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai pedoman bagi kehidupannya,
dia tidak mau tunduk kepada hukum Al-Quran, maka Nabi mengatakan saqahu ilan nar, Al-Quran akan mencorokkan dia untuk dijebloskan ke dalam neraka Jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Maka itu saya mau tanya semua yang ada di sini, cinta kepada Al-Quran? Jawab yang kompak sebentar. Cinta kepada Al-Quran, beriman kepada Al-Quran, siap memuliakan dan mengagungkan Al-Quran. Alhamdulillah. Saudara, Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan Al-Quran di atas kitab-kitab suci yang lainnya. Mana buktinya? Tidak ada satupun kitab suci yang pernah diturunkan oleh Allah yang dijamin oleh Allah untuk tidak dipalsukan, saudara. Yang dijaga oleh Allah untuk tidak diubah-ubah, saudara, kecuali Al-Quran. Kita lihat bagaimana kitab suci Zabur dipalsukan, bagaimana kitab suci Taurat dipalsukan, bagaimana kitab suci Injil dipalsukan. Allah ceritakan di dalam Al-Quran tentang perilaku Bani Israel, baik dari kalangan Yahudi maupun Nasrani. Apa yang mereka lakukan terhadap kitab suci yang diturunkan oleh Allah? Yuharrifunal kalima an mawadihi. Mereka mengubah-ubah firman Allah, mereka menambah-nambahkan, mereka mengurang-urangi. Akhirnya di zaman ini tidak lagi kita dapatkan kitab Zabur yang asli, Taurat yang asli, Injil yang asli, karena memang tidak ada jaminan dari Allah untuk menjaganya, untuk melindunginya daripada pemalsuan, saudara. Berbeda dengan Al-Quran. Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Shadaqallahul azim. Apa kata Allah, Pak? Apa kata Allah, Bu? Allah nyatakan inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami yang telah menurunkan adzikra, yaitu Al-Quran, dan niscaya kami yang akan menjadi penjaganya. Jaminan dari Allah, jaminan ilahi. Allah memberikan jaminan bahwa Al-Quran akan dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah, sehingga tidak ada satu kekuatan pun di alam semesta ini yang mampu untuk memasukkan Al-Quranul Karim, saudara. Kenapa tidak ada yang mampu? Karena yang menjaganya adalah Allah, yang melindunginya adalah Allah, yang memeliharanya adalah Allah. Siapa yang punya kekuatan lebih kuat daripada Allah? Tidak ada, saudara. Masya Allah. Maka itu mari kita lihat, bukan orang-orang kafir itu tidak berusaha memasukkan Al-Quran, saudara. Sejak berabad-abad, orang-orang kafir, musuh-musuh Islam selalu berusaha bagaimana cara melenyapkan Al-Quran, memusnahkan Al-Quran, memasukkan Al-Quran. Tapi semua upaya mereka selalu gagal, selalu kandas, tidak pernah berhasil, saudara. Kenapa? Karena Al-Quran dijaga Allah, dipelihara Allah, dilindungi Allah. Tidak ada kekuatan yang mampu untuk mengubahnya, saudara. Alhamdulillah. Mari kita lihat bagaimana dulu ketika abad imperialisme, kolonialisme, tatkala tentara-tentara salib dari Eropa masuk ke negeri-negeri Islam, termasuk meruntuhkan kekhilafahan Islam, saudara. Mereka sita mushaf Al-Quran dari rumah-rumah orang Islam. Mereka rampas, mereka kumpulkan, mereka bakar, mereka musnahkan. Saking banyaknya mushaf Al-Quran yang dibakar oleh mereka, saudara, dilemparkan abunya ke lautan. Ketika itu, saudara, sampai para ulama menggambarkannya, lautan, saudara, warnanya berubah menjadi hitam. Saking banyaknya abu yang dilemparkan ke sana dari hasil pembakaran mushaf Al-Quran. Ya, kenapa orang-orang kafir itu mau bakar Al-Quran, memusnahkan Al-Quran? Karena mereka tahu, saudara, mereka tahu jantungnya Islam adalah Al-Quran, ruhnya Islam adalah Al-Quran. Kalau mau hancurkan Islam, hancurkan Al-Qurannya. Kalau mau lenyapkan Islam, lenyapkan Al-Qurannya. Kalau mau musnahkan Islam, musnahkan Al-Qurannya. Kalau ingin merusak Islam, rusak Al-Quran.
Islam tidak akan pernah bisa tegak, saudara. Tapi apa yang terjadi? Apakah dengan mereka membakar mushaf Al-Quran, mereka musnahkan sedemikian rupa, kemudian Al-Quran hilang? Tidak, saudara. Kenapa? Allah jaga Al-Quran ini. Bagaimana cara Allah menjaga Al-Quran? Subhanallah, saudara. Allah berikan anugerah. Allah berikan minhatun ilahiyah kepada hamba-hambanya yang dipilih oleh Allah di seluruh dunia, saudara. Bagaimana Allah anugerahkan kepada mereka untuk menghafal Al-Quran. Saat ini di atas muka bumi ini, saudara, tidak kurang dari 1 juta umat Islam hafal Al-Quran 30 juz. Ya, mereka bisa musnahkan Al-Quran. Kertasnya bisa mereka bakar, saudara, mushafnya bisa mereka musnahkan. Tapi Al-Quran yang ada di benak umat Islam, yang ada di pikiran umat Islam, yang ada di dada umat Islam, yang ada di jiwa umat Islam, mereka tidak mampu untuk melenyapkannya, saudara. Alhamdulillah. Makanya jangan main-main, Pak, Bu, ya, dengan orang-orang yang hafal Al-Quran itu, saudara. Mereka-mereka yang hafal Al-Quran itu, saudara, mereka dipilih oleh Allah. Mereka diberikan minhatun ilahiyah. Mereka itulah termasuk penjaga-penjaga Al-Quran. Makanya Al-Quran gak bisa dipalsukan, saudara. Anda tahu beberapa dekade yang lalu, saudara, di Indonesia pernah kejadian. Ada salah satu penerbitan Al-Quran salah cetak, saudara. Bukan dipalsukan, salah cetak. Salah cetaknya bukan 1 surat, bukan 1 ayat, bukan 1 kata. Salah cetaknya cuma 1 harokat, saudara. Begitu disebar di tengah masyarakat, belum 1 hari udah ada nemuin kesalahannya, saudara. Seorang yang hafal Quran, dia lagi buka itu mushaf baru. Oh, ini ada mushaf baru, bagus kelihatannya. Dia buka, kemudian begitu buka-buka dia baca 1 ayat, beda dengan hafalannya, saudara. Ini yang salah yang mana? Hafalannya yang salah atau Al-Quran yang salah cetak? Diambil cetakan lama, diambil terbitan lama, ternyata yang baru yang salah cetak, saudara. Subhanallah. Siapa menggerakkan hatinya untuk buka itu mushaf? Siapa yang mentakdirkan dia baca itu yang salah cetak, saudara? Itu semua adalah aturan Allah, itu semua adalah kehendak Allah, sehingga yang salah cetak saja ketahuan. Akhirnya dilaporkan ke Kementerian Agama, dan hari itu juga Kementerian Agama langsung menarik semua terbitan daripada mushaf Al-Quran yang salah cetak tersebut, saudara. Alhamdulillah. Begitu saya mau tanya semua di sini, siapa yang menjaga Al-Quran? Siapa yang menjaga Al-Quran? Siapa yang melindungi Al-Quran? Siapa yang memelihara Al-Quran? Al-Quran mulia tidak? Agung tidak? Suci tidak? Takbir. Sallu ala Nabi. Salli wa sallim alaihi. Jadi Al-Quran jangan sembarangan, saudara. Jangankan mau dipasukan 1 mushaf, jangankan mau dipasukan 1 surat, 1 harokat salah ketahuan, saudara. Subhanallah. Itu jaminan yang Allah nyatakan dalam Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, dan kami yang akan menjadi penjaganya, saudara. Alhamdulillah. Nah, keistimewaan ini nggak dimiliki oleh kitab suci lain, saudara. Makanya Al-Quran itu kedudukannya luar biasa. Sampai dalam Al-Quran Allah menyatakan, faqala ta'ala bal huwa Qur'anun majid fi lauhin mahfuz. Al-Quran itu majid, Al-Quran yang sangat mulia, sangat agung, yang pada awalnya dulu Allah letakkan fi lauhin mahfuz, di satu tempat yang sangat terpelihara. Enggak sampai di situ. Di ayat yang lain Allah nyatakan innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Bahwa Al-Quran itu sangat mulia. Allah tempatkan di tempat yang sangat mulia, terpelihara, dan tidak ada yang bisa menyentuhnya kecuali mereka yang suci. Saudara, dulu, saudara, Allah udah beritakan kepada kita bahwa tatkala Al-Quran itu ditempatkanlah Allah di tempat yang mulia, hanya malaikat yang suci yang bisa menyentuhnya.
Tapi ternyata para ulama dari madhab Imam Syafi'i, saudara, mengambil ayat ini menjadi dalil bahwa Al-Quranul Karim bukan hanya mulia di Lauhil Mahfuz, tapi juga mulia di atas muka bumi. Bukan hanya di Lauhil Mahfuz yang boleh disentuh hanya orang-orang yang suci, di muka bumi pun hanya boleh disentuh oleh mereka yang suci, saudara. Makanya Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, saudara, dan para ulama mazhab Syafi'i melarang mereka-mereka yang berhadas kecil, apalagi hadas besar, untuk menyentuh mushaf Al-Quran. Saking mulianya Al-Quran, saking agungnya Al-Quran, saking sucinya Al-Quran, mazhab Imam Syafi'i tidak mengizinkan orang yang tidak suci untuk menyentuh mushaf tersebut, saudara. Subhanallah. Kenapa mazhab Syafi'i, saudara, begitu menjaga persoalan ini? Ya, karena dalam mazhab Syafi'i, saudara, tidak main-main. Kalau bicara tentang Al-Quran, Al-Quran adalah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, yang penuh dengan mukjizat. Mukjizatul Kubra yang merupakan lautan daripada mukjizat. Begitu agung, begitu suci, begitu mulia. Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Nah, saudara, oleh karenanya, saking mulianya Al-Quran, saking sucinya Al-Quran, saking agungnya Al-Quran, Allah memerintahkan kita untuk membacanya. Dan nggak boleh dengan sembarangan membaca, saudara. Allah nyatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Mal murad bitartil. Apa yang dimaksud dengan tartil? Tartil itu adalah memberikan hak baca, hak huruf, hak panjang pendek, hak makhorijul huruf, hak tajwid, hak idhar, hak iqlab, hak ikhfa, hak qalqalah. Saudara, semua hak setiap huruf dalam Al-Quran wajib untuk diberikan, saudara. Enggak sampai di situ. Bacanya jangan keluar dari qiraat sab'ah mu'tabarah. Qiraat-qiraat yang mu'tabarah, yang memang ada sanadnya bersambung kepada Nabi, hanya dengan qiraat itu boleh kita baca, saudara. Enggak boleh sembarangan membaca Al-Quran dengan qiraat-qiraat syadah, dengan qiraat-qiraat munkarah, dengan qiraat-qiraat bid'iyah, dengan qiraat-qiraat yang tidak ada sanad bersambung sampai kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam hadis riwayat Imam Tabrani dan Imam Tirmizi, Nabi mengatakan, saudara, Iqra'ul Qur'an biluhunil arabi wa aswatiha. Bacalah Al-Quran dengan langgam Arab dan sesuai dengan makhraj huruf-hurufnya, saudara. Sampai Nabi mengatakan, iyyaka waluhuni ahlil kitabi wal fisqi. Hati-hati, jangan coba-coba baca Al-Quran dengan langgam-langgam orang kafir, langgam-langgam ahlul kitab, langgam-langgam ahli kefasikan, langgam-langgam durhaka. Gak boleh. Oh, dong protes, Habib. Itu hadis dhaif. Baik, saudara, buka Sahihul Bukhari. Dalam Sahihul Bukhari dengan tegas Nabi bersabda, hadisun sahih, hadis yang sahih, yang tidak diperdebatkan oleh para ulama, saudara. Apa kata Nabi? Iqra'ul Qur'an ma'talafat qulubukum. Tegas Nabi mengatakan, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Quran, ma'talafat qulubukum, dengan bacaan yang menyatukan hati kalian, yang mengikat hati kalian, yang menyejukkan hati kalian. Fa idza talaftum faqumu anhu. Tapi kalau ada yang baca yang membuatkan perpecahan, tinggalkan. Tidak boleh kita kerjakan. Insyaallah. Makanya saya mau tanya, barusan kita dengar qori baca Quran, enak tidak? Bagus tidak? Jujur, waktu kita dengar itu qori baca Quran, hati adem enggak? Hati sejuk gak? Hati menyatu gak?
Nikmat tidak? Itu yang Nabi suruh. Iqra'ul Qur'an ma'talafat qulubukum. Baca Al-Quran yang menyatukan hati kalian, yang tidak meresahkan kalian. Nah sekarang saya mau baca. Saya mau tanya. Kalau andai kata qori Quran barusan baca Qurannya pakai langgam dangdut. Saya mau tanya kira-kira resah gak? Resah gak? Kalau pakai langgam Batak? Resah gak? Kalau pakai langgam Jawa? Resah gak? Kalau pakai langgam Sunda? Sama, walaupun kita orang Sunda, saudara. Kalau baca sholawat pakai langgam Sunda enak. Betul. Baca sholawat pakai langgam Jawa enak. Betul. Betul. Enak. Baca sholawat pakai langgam Betawi masih enak. Betul. Ini baca Al-Quran pakai langgam Jawa, madi rodok loh. Langgam Jawa, langgam Sunda, langgam Betawi, dan langgam-langgam lainnya. Silakan baca untuk qasidahan, silakan baca untuk selawatan, silakan baca, saudara, untuk bacaan yang lainnya. Tapi jangan sekali-kali dibaca untuk Al-Quran. Al-Quran kitab yang mulia, Al-Quran kitab yang suci, Al-Quran kitab yang agung. Tidak boleh sembarangan orang baca. Insya Allah. Di istana, saudara, Al-Quran dalam peringatan Isra Mi'raj dibaca dengan langgam dalang, saudara. Langgam dalang, itu langgam biasa dipakai untuk seni dalang. Lagi cerita-cerita dalang, cerita pewayangan, itu dia langgamnya, dipakai buat baca Al-Quran. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, ada yang beralasan begini, Habib, tapi kan itu khilafiyah. Kalau khilafiyah kan gak apa-apa, saudara. Khilafiyah itu beraneka ragam. Satu, ada khilafiyah yang kita harus tenggang rasa, kita harus menerima kenyataan, saling menghormati, nggak boleh kita saling menyesatkan. Seperti apa? Khilafiyah sholat subuh pakai kunut apa nggak pakai kunut? Khilafiyah baca niat ini dilafazkan atau tidak dilafazkan? Tahiyat sholat lurus apa dikodek-kodek, saudara? Nggak usah ribut, itu khilafiyah yang sudah umum masyarakat tahu, saudara. Orang tidak resah lagi dengan khilafiyah semacam itu. Tenggang rasa aja. Yang sholat subuh mau pakai kunut silakan, yang nggak pakai kunut itu hak dia. Kita nggak ribut. Itu khilafiyah yang sudah masyhur. Itu khilafiyah yang sudah memasyarakat. Itu khilafiyah yang semua orang udah tahu, sehingga tidak meresahkan. Nggak apa-apa, silakan. Khilafiyah itu ada di tengah-tengah. Kita sebagai hasanah ilmu pengetahuan. Kira-kira jelas tidak? Ada lagi yang kedua. Ada model khilafiyah yang nggak boleh, saudara, diangkat ke permukaan, berbahaya, saudara. Saya kasih contoh. Ahlus sunnah semua sepakat nikah mut'ah itu haram, betul? 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 Tahu-tahu datang orang Syiah di tengah-tengah kita mengatakan nikah mut'ah itu boleh. Terus kita tegur, terus apa dijawab? Ini kan masalah khilafiyah. Tunggu dulu, saudara. Itu bukan masalah khilafiyah yang boleh seenaknya kau angkat. Itu masalah khilafiyah yang berbahaya. Itu bisa meresahkan masyarakat. Itu bisa menimbulkan fitnah. Kalau kau orang Syiah membolehkan mut'ah, itu urusan dirimu. Tapi ini Indonesia bukan negeri Syiah. Indonesia negeri Ahlus Sunnah wal Jamaah yang semua orang sepakat, semua mazhab sepakat nikah mut'ah haram hukumnya, saudara. Takbir. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Apa boleh seenaknya dia ngomong, oh ini khilafiyah, pala lu menyan. Betul, saudara, itu memang khilafiyah. Tapi khilafiyah tadi bukan boleh dikemukakan di tengah masyarakat. Nggak boleh. Itu cuma kalangan tertentu. Kalangan cendekiawan, kalangan ilmuwan, kalangan akademisi. Pada forum-forum terbatas, saudara. Bukan untuk masyarakat.
Jangan khilafiyah dijadikan alasan seenaknya kita umbar permasalahan. Nggak boleh. Saya kasih contoh lagi yang kedua. Indonesia ini madhab akidahnya Asy'ariyah. Betul? Betul? Asy'ariyah ini sepakat ibu bapak Nabi itu ahlil fatrah, la yuhasab wa la yu'adzab, tidak dihisab, tidak disiksa, saudara, bahkan akan masuk surga. Itu keyakinan Asy'ariyah, saudara. Tahu-tahu ada makhluk namanya makhluk Wahabi, saudara. Ceramah di TV, ceramah di radio, teriak di atas mimbar, saudara-saudara, walaupun keluarga Nabi kalau tidak dapat hidayah tetap akan masuk neraka. Contohnya adalah ibu bapak Nabi. Kurang ajar. Oh, dia jawab begitu, kita tegur, kau nggak boleh bicara begitu. Apa dia bilang? Ini kan khilafiyah. Ada beberapa ulama ahlus sunnah yang berpendapat sedemikian rupa. Ini bukan persoalan khilafiyahnya. Kau ini ada di negeri ahlus sunnah wal jamaah. Indonesia bukan negeri Wahabi. Indonesia bukan negeri yang benci kepada ibu bapak Nabi. Betul? Indonesia negeri ahlus sunnah wal jamaah, negeri Asy'ari, negeri yang cinta kepada ibu bapak Nabi. Bukan pada tempatnya kau katakan ibu bapak Nabi masuk neraka. Kurang ajar. Kira-kira jelas tidak? Jadi ada khilafiyah, Bu, yang boleh kita bicarakan. Ada khilafiyah, tutup mulut, jangan dibicarakan, saudara. Nggak boleh. Nggak boleh sembarangan. Termasuk, saudara, khilafiyah membaca Al-Quran dengan langgam ajam. Dengan langgam yang bukan Arab. Ya, memang ada khilafiyah, saudara. Tapi jangan lupa, khilafiyah itu hanya terbatas untuk umat Islam yang nggak mampu membaca dengan lisan Arab. Ada orang, Bu, Pak, di Jawa nih, baca Robbil Alamin, dia baca Robbil Ngalamin. Ada, sudah. Kita ajarin dia berkali-kali Robbil Alamin, dia baca Robbil Ngalamin. Alamin, ngalamin, alamin, ngalamin. Nggak bisa. Memang udah cengkoknya. Emang udah lidahnya. Nah, kalau yang begitu itu nggak apa-apa, saudara. Silakan dia baca dengan langgam Jawanya, silakan dia baca dengan langgam Sundanya, silakan dia baca dengan langgam Bataknya. Kenapa? Darurat. Emang nggak bisa. Ada lagi di daerah yang baca Muhammad, Muhammad. Al-Fatihah, Al-Fatihah. Ada tidak? Ada tidak? Diajar bertahun-tahun tetap nggak bisa. Orang Betawi yang sekarang baca Idza Zulzilati dibaca Ijazul Jilati. Kita bilang Idza Zulzilat, Ijazul Jilat. Diulang berkali-kali Idza Zulzilatil Ardu Zilzalaha, dia baca Ijazul Jilatil Ardu Zilzalaha. Emang udah lidah, saudara. Nggak bisa, susah. Untuk orang yang seperti ini, yang udah nggak mampu, nggak bisa maklumin, saudara. Tapi kalau orang yang bisa baca Quran dengan baik, bisa menyebutkan huruf dengan bagus, bisa melantunkan ayat suci Al-Quran dengan langgam semestinya, terus dia buat-buat, dia bikin langgam-langgam lain, ini hukumnya adalah haram. Kira-kira jelas ya? Nah, saya mau tanya, tuh yang baca di istana, itu orang berpendidikan tidak? Berpendidikan, dosen. Dia bisa baca bagus. Kenapa dibaca dijelekin? Dia bisa baca fasih. Kok bacanya nggak difasehin? Ini namanya at-tala'ub bil Qur'an. Mempermainkan Al-Quran. Dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, man istahza'a bil Qur'an faqad kafar. Man istahza'a bil Qur'an faqad irtadda. Barang siapa yang memperolok-olok Al-Quran, maka dia murtad, dia kafir, saudara. Hati-hati. Kalau nggak mampu, nggak apa-apa. Oh, nggak mampu nih mau baca langgam Arab. Begitu dia baca, ya ada langgam-langgam Sundanya sedikit. Nggak apa-apa, emang dia nggak bisa kok. Nggak apa-apa. Oh, mau baca Al-Quran pakai langgam Arab.
saudara pakai nagam-nagam yang biasa diajarkan oleh para guru-guru qiraat, dia nggak mampu, dia udah berusaha masih ada cengkok jawabnya kedengeran saudara. Nggak apa-apa. Itu namanya di luar kemampuan dia. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Tapi kalau orang bisa baca dia nggak gunain, itu namanya apa? Itu namanya mempermainkan saudara. Dia bisa baca Al-Quran bagus, dia bisa baca Al-Quran dengan langgam semestinya, dia bisa baca Al-Quran saudara dengan tajwid yang seharusnya dia tidak gunakan, haram. Pantas Nabi pernah bersabda, kamin qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'an. Berapa banyak orang membaca Al-Quran tapi Al-Quran melaknat dia. Dia baca Al-Quran, Al-Quran melaknat dia saudara. Kenapa? Karena dia mempermainkan Al-Quranul Karim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Saya ulangi sekali lagi. Satu, kalau orang yang nggak mampu, betul-betul nggak bisa baca Al-Quran kecuali dengan logat daerahnya, langgam sukunya, karena faktor berat di lisan, berat di logat, berat di cengkok, nggak apa-apa, khusus buat dia nggak apa-apa saudara, bukan buat yang lain. Adapun yang kedua, bagi yang mereka mampu untuk membaca Al-Quran dengan baik, dengan tartil, wajib dia baca Al-Quran dengan baik saudara. Jadi jangan dikit-dikit, ini kan khilafiyah, ini kan khilafiyah. Enggak begitu saudara. Enggak semua khilafiyah saudara terus boleh kita kemukakan di depan publik, depan masyarakat. Ini dibaca di istana, ini se-Indonesia menyaksikan, seluruh dunia ikut melihat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada yang ketiga yang saya mau sampaikan, ini yang paling penting saudara. Pak, Bu, Pak, hati-hati, sekarang ada aliran baru, namanya Islam Nusantara. Apa itu Islam Nusantara? Islam Nusantara itu adalah upaya mengindonesiakan Islam. Bagaimana Islam diindonesiakan? Saudara, kalau Islam boleh diindonesiakan, berarti Islam boleh dicinakan. Kalau Islam boleh dicinakan, berarti Islam boleh diindiakan. Kalau Islam boleh diindiakan, berarti Islam boleh diamerikakan. Enggak betul, saudara. Bukan Islam yang diindonesiakan, Indonesia harus diislamkan. Bukan Islam yang dicinakan, tapi Cina yang diislamkan. Dulu itu yang dilakukan oleh Nabi. Islam tidak diarabkan oleh Nabi, tapi bangsa Arab diislamkan. Arab mesti diislamkan, Cina mesti diislamkan, India mesti diislamkan, Indonesia mesti diislamkan, Amerika mesti diislamkan. Jangan dibalik. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Sekarang mari kita lihat. Gara-gara Islam mau diindonesiakan, saudara, nah sekarang muncul, saudara, itu tadi, bacaan Al-Quran jangan pakai langgam Arab, langgam Indonesia. Kan mesti diindonesiakan, saudara. Nah ini kalau begini pola pikirnya, besok kain kafan diganti, kain batik. Nah, kan supaya Indonesia. Nanti potongnya potong batik, saudara. Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Saudara, jangan terbius dengan yaitu ajaran Islam Nusantara. Islam Nusantara ini adalah propaganda liberal. Mereka ingin menyatakan bahwa Islam itu harus dipisah dari Arab. Andai kata bisa begitu, saudara, berarti mereka mesti menolak kalau Nabi Muhammad itu orang Arab, kalau bahasa Al-Quran itu bahasa Arab, saudara. Jadi kalau mereka anti Arab, mereka menolak segala yang berbau Arab, maka besok Nabi Muhammad, saudara, itu nggak bilang Arab lagi. Bahasa Al-Quran mesti diganti, nggak boleh pakai bahasa Arab lagi. Saya tanya, ini yang model begini sesat tidak?
Jawab yang kompak, sesat tidak? Sesat tidak? Sampai-sampai mereka bilang assalamualaikum mesti diganti. Pakai selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Karena assalamualaikum Arab. Kalau selamat pagi kan Indonesia. Kita ganti dengan Nusantara. Enggak mau saudara, enggak boleh pakai assalamualaikum. Jadi sampai begitu. Kalau manggil orang tua, jangan manggil abah atau abi atau umi, jangan, itu Arab. Jangan panggil lagi papi mami. Dia saudara, enggak sampai di situ. Mereka bilang apa tuh kiai-kiai, ulama-ulama, pakai sorban, pakai jubah, pakai imamah. Ini semua Arab. Jangan tinggalkan itu semua Arab. Tidak ada sorban, tidak ada jubah. Saudara, sampai begitu bencinya sama Arab. Sampai dia bilang nih pakai ibu-ibu pakai jilbab, ini Arab semua nih. Enggak boleh. Besok-besok ibu-ibu pakai kebaya aja kalau perlu. Ini dia nih saudara. Ibu-ibu pakai jilbab, pakai daster panjang, nutup aurat. Bagus tidak? Saya mau tanya, jilbab itu pakaian Arab atau pakaian Islam? Arab atau Islam? Arab atau Islam? Islam saudara. Jangan ini dia nih, ini Islam Nusantara saudara. Jadi dia ingin bangkitkan rasis fasis untuk benci Arab, ujung-ujungnya benci Islam. Awalnya benci Arab, ujung-ujungnya benci Al-Quran. Kurang ajar. Itulah sebabnya mereka berusaha bagaimana Al-Quran dibaca dengan langgam Jawa untuk dibacakan di istana negara saudara, di istana presiden, karena mereka anti dengan apapun yang berbau Arab. Kalau ini dibiarkan, besok ayat Quran diganti sama bahasa Jawa, besok ayat Quran diganti sama bahasa Batak. Saking bencinya sama Arab saudara. Saya mau tanya, ini ajaran sesat tidak? Sesat tidak? Diamkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Takbir. Yang ingin saya sampaikan adalah, saudara, kalau orang baca langgam daerah, baca Quran pakai langgam Jawa, karena dia nggak bisa, nggak apa-apa. Tapi saudara, kalau yang baca Quran dengan langgam Jawa, karena dia benci Arab, dia baca Quran dengan langgam Jawa, karena dia ingin menyebarluaskan ajaran Islam Nusantara, maka ini adalah sesat, murtad, keluar dari Islam. Itu bukan persoalan khilafiyah saudara, itu persoalan inhiraf, penyimpangan, penyelewengan. Kira-kira jelas tidak? Ada orang baca Quran pakai langgam Jawa, kita tanya kenapa? Saya nggak bisa. Nggak apa-apa, karena memang nggak bisa. Tapi kalau orang baca Quran pakai langgam Jawa, dia punya tujuan untuk menyebarluaskan ajaran Islam Nusantara, untuk menyebarluaskan satu paham yang benci kepada bangsa Arab, untuk menyebarluaskan satu paham yang ingin mengindonesiakan daripada Islam itu sendiri. Maka itu bukan khilafiyah, itu adalah inhiraf, penyesatan, penyelewengan yang tidak boleh kita biarkan saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Takbir. Insya Allah saudara, jangankan pakai langgam Jawa, pakai langgam Arab aja kalau tidak lazim nggak boleh. Saya mau tanya, apa boleh baca Al-Quran dengan irama gambus? Boleh? Ayo jawab semua, boleh tidak? Saya mau tanya, gambus itu Arab bukan? Lah kok nggak boleh, kan Arab? Kenapa nggak boleh? Karena tidak lazim, karena tidak muktabar, karena nggak diakui oleh para ulama qiraat saudara. Walaupun langgam Arab kalau tidak diakui ulama, tidak diakui para qari, tidak muktabar, nggak boleh buat baca Quran saudara. Kalau langgam Arab saja nggak boleh sembarangan baca Al-Quran, apalagi langgam yang lain. Betul? Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Apa boleh saudara kita membaca Al-Quran dengan langgam qasidahan? Boleh? Nggak boleh. Apa boleh membaca Al-Quran dengan langgam tari perut? Kan tari perut Arab.
Saya mau tanya, tari perut Arab bukan? Arab bukan? Apa boleh baca Quran dengan langgam tari perut? Enggak boleh. Jadi yang dimaksud baca Quran dengan langgam Arab, langgam yang sudah disahkan oleh syariat, langgam yang sudah direstui oleh Nabi, langgam yang memang disepakati oleh para qari, saudara. Bukan sembarang langgam Arab, langgam gambus, langgam qasidahan, langgam tari perut. Walaupun itu langgam Arab, tetap tidak boleh untuk membaca Al-Quran. Betul? Nah, kalau sekarang pakai langgam dalang, nah besok pakai langgam sinden jaipongan. Nah, lusa baca Quran pakai langgam dangdut. Nah, berikutnya lagi baca Al-Quran pakai langgam apa? Langgam diskotik, rock and roll, hip hop blues. Kacau tidak? Kacau tidak? Nah, saya mau tanya, mau Al-Quran diacak-acak? Mau Al-Quran diremehkan? Kalau gitu biarkan atau lawan? Takbir! Nah, makanya jangan salah paham, saudara. Berkenaan dengan ini, saya sudah mengeluarkan pernyataan sangat keras. Saya sudah sampaikan ke Bapak Presiden dan Bapak Menteri Agama, Anda taubat atau lengser? Taubat atau? Ini penghinaan Al-Quran. Tanya kepada Presiden, apa boleh lagu Indonesia Raya dibawakan dengan lagu Kita Kromo? Apa boleh lagu Indonesia Raya kita nyanyikan dengan langgam balon kuah dari mak? Boleh tidak? Apa boleh Indonesia Raya kita nyanyikan dengan langgam Jawa? Boleh tidak? Giliran Indonesia Raya enggak boleh. Giliran Al-Quran lu baca pakai langgam dalang mah dirodok lu. Kurang ajar, kira-kira jelas tidak? Saya mau tanya, kita nyanyi Indonesia Raya pakai langgam Jawa, ditangkap gak? Lu tanya no tentara, saudara. Kalau nggak ditangkap, oh ini penghinaan kepada negara. Coba nyanyi Indonesia Raya pakai langgam Sunda, saudara. Ditangkap Anda. Itu dianggap lambang negara. Nggak boleh sembarangan. Ini Al-Quran, kitab suci, mulia, agung. Seenak waduknya dia baca. Kurang ajar. Saudara, itu Isra Mi'raj di istana itu sudah dilaksanakan dari zaman Soekarno. Dulu Bung Karno itu proklamator, orang besar, dunia takut, saudara. Betul? Betul? Bung Karno dulu itu seorang pemberani, betul? Tapi sungguh pun pemberani. Bung Karno nggak berani roba-roba bacaan Al-Quran, saudara. Nggak berani. Begitu Bung Karno diganti dengan Presiden Soeharto, 32 tahun jadi pemimpin, betul? Sebentar atau lama? Oh, saudara, Soeharto ini ditakuti lawan, disegani kawan. Negara-negara nggak berani menghina Indonesia ketika Soeharto memimpin, betul? Dengan segala kurang lebih yang dimiliki Soeharto, seorang jenderal yang ditakuti, saudara. Tapi sungguh pun begitu, Soeharto tiap tahun bikin Isra Mi'raj di Istana Negara, nggak pernah berani robah-robah bacaan Al-Quran, betul? Sampai saudara diganti dengan siapa ketika itu? Habibie. Ada Habibie roba-roba bacaan Al-Quran. Diganti sama Gus Dur. Gus Dur yang ngomongnya sering ngelantur, nggak berani juga. Nggak berani baca roba-roba Al-Quran, betul? Betul? Cuman ngomong aja tapi nggak berani diroba bacaan Al-Quran, saudara. Betul? Begitu sampai Megawati, apa berani Megawati roba-roba Al-Quran? Sampai SBY jadi presidennya tetangga Cikeas di sini nih. Apa berani SBY 10 tahun jadi presiden merubah-rubah bacaan Al-Quran? Berani tidak? Semua presiden nggak berani ejok. Dia robah bacaan Al-Quran. Bukan, saudara. Tapi memang yang paling bertanggung jawab itu Menteri Agama. Kalau presiden kan emang nggak ngerti. Begitu denger dalang Jawa didengerin. Kayak lagi ada pewayangan. Emang gak paham presidennya. Ini menterinya nih. Sama gitu saya tanya sekali lagi, ini bacaan Al-Quran model-model begini, ikutin atau tolak? Ikutin atau tolak? Jadi kalau lagi ada peringatan, ada yang baca Quran pakai langgam Jawa, siap rubuhin? Siap usir? Ada yang pakai langgam Batak, siap usir? Ada yang pakai langgam Arab, tapi disko Arab. Boleh tidak? Usir, betul? Langgamnya langgam gambusan, usir jangan. Usir, pakai langgam yang benar. Baca tadi, mana kori kita tadi? Yang mana tadi kori kita?
Tadi kori kita bacanya bagus, mana itu korinya? Enak gak bacanya? Bagus gak bacanya? Undang yang begitu. Jangan undang baca Quran pakai langgam Jawa. Jadi galang semua loh. Nah, mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Begitu saya mau tanya, Al-Quran mulia tidak? Agung tidak? Suci tidak? Apa boleh dibaca sembarangan? Apa boleh dibaca sembarangan? Siap menjaga Al-Quran, siap memelihara Al-Quran, siap membela Al-Quran. Takbir. Sallu ala Nabi. Begitu saya mau informasikan, insya Allah tanggal 1 Juni besok, kami dari FPI dan masyarakat Jakarta akan melakukan aksi besar-besaran, long march dari HI ke DPRD dan ke Istana Presiden. Kami berikan kesempatan kepada Presiden sampai tanggal 1. Kalau Presiden dan Menteri Agama minta maaf, kami anggap selesai. Tapi kalau mereka tidak minta maaf, maka kita harus berusaha untuk menuntut mereka taubat atau lengser. Tidak ada pilihan lain sudah. Takbir. Karena melecehkan Al-Quran dengan sengaja hukumnya murtad. Betul? Orang murtad nggak boleh jadi pemimpin umat Islam. Betul? Tapi kalau sampai tanggal 1 beliau minta maaf, kita anggap selesai. Nah, tujuan kami turun bukan hanya untuk Presiden, sekaligus untuk dari Jakarta. Takbir. Jakarta mayoritas Islam, gubernurnya kacau tidak? Kacau tidak? Makanya sekarang Bu, saya pindah ke Bogor, saya nggak di Jakarta lagi. Jamaah nanya, Habib kenapa tinggal di Bogor? Ya habis bagaimana Jakarta? Saya tinggal di Bogor. Makanya sekarang saya tinggal di Bogor, saya tinggal di Megamendung, di gunung, sudah. Nggak nanti, kalau ini udah nggak ada, baru ke Jakarta lagi. Amin. Itu saya mau tanya, kalau kami sedang berjuang dong dari Jakarta, setuju gak? Dukung gak? Betul? Takbir. Tanggal 1 Juni jam 7 pagi, saya akan ajak saya punya keluarga, anak, cucu, istri, jamaah, umat, rame-rame kumpul di bundaran HI. Kemudian jalan kaki rame-rame ke DPRD untuk minta kepada DPRD segera menggunakan hak penyampaian pendapatnya agar segera melengsarkan karena sudah terbukti melakukan pelanggaran undang-undang, saudara. Jadi DPRD jangan pengecut. Udah terbukti kok dia melanggar undang-undang. Sudah dibacakan, saudara, dalam hak angket. Hak angket sudah digelar di DPRD. Putusannya sudah jelas bahwa dia melakukan pelanggaran undang-undang. Dan hak angket merekomendasikan digelar sidang paripurna untuk hak menyampaikan pendapat, untuk melengsarkan dia, saudara. Nah, kenapa tidak digelar sampai saat ini? Karena itu, saudara, mesti kita dobrak, harus kita dorong. Dan sekaligus, saudara, kalau sampai tanggal 1 Presiden dan Menteri tidak minta maaf, maka kami akan datang ke istana. Kami akan teriakkan di kuping mereka bahwa kau punya bacaan sudah mengundang fitnah, kau punya bacaan sudah meresahkan, kau punya bacaan sudah melecehkan Islam, dan kami tidak ridho Islam dilecehkan, Al-Quran dilecehkan oleh siapapun. Betul? Siap bela Al-Quran? Siap bela Al-Quran? Jadi Presiden dan Menteri Agama kalau nggak mau minta maaf, maka silakan lengser. Setuju? Setuju? Takbir. Sallu ala Nabi. Nah, baik, saya tidak mau bicara panjang lebar lagi. Bagi mereka yang ingin tahu dalil lebih rinci, sudah 10 hari. Sudah 10 hari. Tiap hari saya buat artikel, saya buat tulisan lengkap dengan dalil di website pribadi saya. Silakan ibu dan bapak buka www.habibrizieq.com. Riziknya R-I-Z-I-E-Q. I-E-Q. Nanti di dalamnya ada tautan, yaitu ke fanpage, ke Facebook, ada tautan ke Twitter, ada tautan ke BBM. Silakan mana yang Anda ingin buka. 10 hari, 10 artikel, semua kita tuangkan di situ. Oh, ada yang bilang hadisnya dhaif, kita jawab. Oh, ada yang bilang itu khilafiyah, kita jawab. Oh, ada yang bilang katanya salah satu Syekh Azhar membolehkan, kita jawab. Kita sudah bongkar semua dan kita masukkan jawabannya di sana. Silakan Anda buka, Anda boleh print out, Anda boleh bundle,
Anda boleh jadikan buku, Anda boleh perbanyak, Anda boleh bagi-bagi ke ustadz, ke kiai, ke masyarakat, kemana saja, biar mereka tahu dalilnya. Tidak boleh sembarangan untuk membaca Al-Quranul Karim. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Sebab saudara, ini kalau dibiarkan bahaya. Ini namanya saddud dara'i. Andai kata pun ada khilafiyah, tetap kita larang. Sebab sekali ini dibolehkan, besok akan muncul langgam-langgam yang lainnya. Betul? Betul? Nah maka itu kita tutup dari sekarang, agar di kemudian hari tidak muncul lagi. Insya Allah. Jadi bagi ibu, bagi bapak, gampang jawabnya, simple aja. Jangankan langgam Jawa, jangankan langgam Betawi, jangankan langgam Cina, jangankan langgam India, langgam Arab aja. Kalau yang nggak ada riwayatnya nggak boleh. Langgam Arab saja, kalau nggak disetujui oleh ulama nggak boleh. Langgam Arab saja, kalau tidak saudara disahkan oleh para ulama qiraat, tidak boleh. Seperti apa? Langgam gambus, langgam qasidahan, apalagi langgam tari perut, nggak boleh buat dibawa baca Al-Quran saudara. Haram. Kalau membaca Al-Quran dengan langgam gambus, kalau baca Al-Quran dengan langgam qasidahan, kalau baca Al-Quran dengan langgam tari perut, itu namanya pelecehan Al-Quran, penghinaan Al-Quran, penistaan Al-Quran. Apalagi dengan langgam-langgam seni jaipongan, seni pedalangan saudara. Nah besok orang Betawi baca lagi dengan seni gambang kromo. Kira-kira jelas tidak? Baik, sekali lagi saya tanya, Al-Quran mulia tidak? Suci tidak? Apa boleh baca sembarangan? Apa boleh baca dengan langgam Jawa? Apa boleh dengan langgam Sunda? Apa boleh dengan langgam Betawi? Apa boleh dengan langgam Arab yang tidak muktabar? Apa boleh dengan langgam tari perut? Apa boleh dengan langgam gambusan? Apa boleh dengan langgam qasidahan? Nah, kalau saya bicara begini Pak Bu, bukan saya anti langgam daerah, bukan. Saya kalau dengar baca selawat pakai langgam Jawa, saya nikmati. Itu Habib Syekh Assegaf Solo, itu kalau udah baca qasidah pakai langgam Jawa, enak tidak? Enak tidak? Silakan. Apalagi pakai langgam Sunda yang ngayun-ngayun. Betul? Enak tidak? Enak, tapi jangan buat baca Al-Quran. Kalau baca selawatan nggak apa-apa, silakan, silakan, silakan saudara, nggak apa-apa. Nah, tapi jangan nanti dipakai langgam-langgam yang lainnya. Seperti selawat badan yang sering saya bawakan, itu langgam Wali Songo, saudara. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Itu bukan langgam Arab, orang Arab nggak ngerti. Itu langgam campuran Sunda Megawa, saudara. Tawassalna bi bismillah. Itu bukan langgam Arab, bukan. Arab juga dengerin langgam mana? Indonesia kaya dengan langgam, betul? Betul? Saya tanya, langgam Indonesia enak tidak? Langgam Jawa enak tidak? Langgam Sunda enak tidak? Tapi boleh tidak buat Quran? Kalau buat selawat, kalau buat qasidah, kalau buat nasyid, kalau buat Indonesia Raya, tangkep loh. Nah, baik, kira-kira jelas tidak? Sekian dari saya, terima kasih. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.